Jeritan klub bermodal pas-pasan. Aturan pemain bintang membuat si kuat tambah kuat, yang miskin akan kepayahan. Debut tak mengenakan Luimia dan pasukan Garuda, tapi harapan masih terbentang. Membangun laskar Kalinyamat yang bertahun-tahun tertidur. Adam Alis, mimpi yang terwujud. Hai para pecinta sepak bola Indonesia, berjumpa dengan saya Kartika Waode dalam program kesayangan Anda, Galeri Sepak Bola Indonesia. Nah, sekarang Tika berada di lapangan Atang Sutresna, markas Kopassus Cijantung. Nah, sambil menemani libur Anda dengan tayangan sederet informasi menarik seputar lapangan hijau tanah air. Ini dia informasi pembuka kita hari ini. Kontroversi kembali hadir jelang tirai pembuka Liga Indonesia. Terbitan regulasi kompetisi milik PSSI dianggap mengandung unsur kepentingan semata. Adaptasi aturan dari kompetisi di kawasan Asia syaratkan pesan khusus dari Istana Negara. Aturan dadakan sekenanya dituding mempunyai celah dalam pelaksanaannya. Tengoklah regulasi Liga 1 dan Liga 2 ini. Batasan usia memaksa klub berpikir ekstra guna arungi gelaran pada April mendatang. Terbaru, ruang bagi marquee player bersyarat resmi diberlakukan. Tentu poin ini mengundang reaksi dari berbagai kalangan. Mengulik regulasi anyar, pembatasan usia masih menjadi perdebatan. Keharusan klub memainkan 3 pemain U23 minimal 45 menit tak mampu disanggah. Klub seakan dipaksa melakukan regenerasi dini agar nantinya tim nasional mendapat sokongan bakat-bakat muda hasil didikan kompetisi. Petinggi PSSI mungkin tidak memberi celah untuk tawar-menawar agar pasukan Garuda sanggup memburu prestasi di kancah internasional. Saya pikir ini sedikit mengganggu ya, karena kita tahu bahwa kualitas pemain sebenarnya tidak dibaca dengan usia. Justru ini menjadi fundamental yang bagus bagi pemain-pemain di usia emas, apakah mereka bisa bersaing. Syarat Legion Asing 2+1 ditambah 1 marquee player telah digagas secara tiba-tiba. Kriteria pamungkas adalah Legion Asing di bawah 35 tahun, serta pernah mencicipi gelaran Piala Dunia dalam 3 periode terakhir, atau sempat berkiprah di salah satu liga elit Eropa, semisal Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, dan sebagainya. Tapi kita melihatnya dari sisi yang positif bahwa ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi animo supporter. Dan biasanya sedikit banyak akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Jumlah penonton akan naik, kemudian bagaimana pemberitaan akan lebih banyak. Pro kontra terkait regulasi marquee player masih hangat diperbincangkan hingga kini. Terlebih dari klub-klub pemilik modal seadanya. Ketok palu dalam memutuskan aturan dadakan selepas kedatangan Michael Essien di kubu Persib ibarat sepenggal titipan tanpa dapat ditolak. Hadirnya marquee player di suatu klub sejatinya menimbulkan untung dan rugi. PSSI mulai sekarang harus punya hitung-hitungan yang komprehensif. Kehadiran pemain asing dengan harga yang mahal itu kira-kira di mana? Ada benefitnya, apa advantages-nya di mana? Kayaknya hal ini yang belum pernah hasil R&D-nya PSSI yang bisa digunakan pada publik. Babak baru sudah diputuskan. Selain Michael Essien kepunyaan Maung Bandung, Madura United resmi menggait marquee player asal Nigeria, Peter Odemwingie. Bukan soal siapa marquee player itu, melainkan siapa penikmat dari regulasi ini. Tentunya adalah klub dengan dana fantastis
Imbasnya, klub besar semakin tenggelamkan klub pemegang rupiah minim. Pada PSSI, perbaikilah komunikasi antara manajemen klub dengan pihak PSSI, sehingga jangan sampai sebuah peraturan itu ujungnya cuma kayak macan ompong saja, atau itu menguntungkan sejumlah klub tertentu lainnya. Liga 1 segera mengudara 15 April mendatang. Semoga segala polemik dan tarik ulur mengenai aturan akan terselesaikan. Sebagian besar tim sebenarnya ingin digelar sesuai dengan rencana di awal, akhirnya di akhir bulan Maret ini. Tapi ketika harus diundur sampai 2 pekan, sampai 15 April, artinya ada sedikit keberatan bagi tim, mereka harus menyediakan budget lebih, bahkan program latihan harus kembali diubah, karena banyak tanda tanya di sana. Kita berharap nantinya regulasi baru menguntungkan seluruh pihak, dalam hal ini tim nasional. Bukan justru merugikan segelintir pihak tak berdaya, yaitu klub pemilik modal pas-pasan. Indonesia takluk 1-3 atas tamunya Myanmar dalam duel uji coba di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor. 1 gol tim nasional U22 merupakan hasil tandukan Ahmad Nur Hardianto usai memanfaatkan umpan terukur Sadil Ramdhani. Sering kehilangan bola, salah umpan, hingga tidak terhubungnya antar lini tampak menjadi pekerjaan rumah bagi tim merah putih. Masalah klasik pasukan Garuda kembali menguap, yakni buruknya stamina fisik para pemain. Luis Mia selaku nahkoda timnas U22 memang masih perlu waktu, pemahaman Mia terhadap karakter para pemain ataupun sebaliknya. Que pelean cada día y que no tengo ninguna duda que van a pelear por este equipo y por la camiseta de Indonesia. Terdekat timnas U22 ini akan berlaga pada kualifikasi Piala Asia U23 2018 Juli nanti. Dan berselang sebulan kemudian SEA Games 2017 di Malaysia telah menanti. Namun sebelum berlaga pada kompetisi-kompetisi tersebut, pasukan Garuda ini akan terbang ke negeri Matador Spanyol pertengahan April nanti. Timnas direncanakan akan melakukan 5 pertandingan uji coba. Mereka akan menjajal beberapa tim lokal seperti Real Madrid Castilla dan Fuenlabrada. Setali 3 uang, persiapan juga sedang dilakukan oleh tim U19 di bawah asuhan pelatih Indra Safri. Bertempat di Stadion Atang Sutresna Cijantung, Jakarta Timur, mantan pelatih Bali United ini memanggil 35 pemain hasil seleksi belusukannya. Kabarnya, selain ke-35 pemain ini, 12 talenta muda Indonesia yang merantau di luar negeri juga akan mendapatkan kesempatan untuk dipanggil pada seleksi tahap kedua. Saya belum tahu persis ya kualitas mereka, tapi ada beberapa pemain yang saya udah kenal, Abimanyu, Samuel, dan Rafid Habibi ya, saya sudah tahu kualitas mereka. Tapi yang lain saya masih samar ya, makanya perlu kita melihat mereka nanti lewat seleksi tanggal 6-10 itu. Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI sepanjang tahun ini akan disibukkan dengan keikutsertaan tim nasional kelompok usia di beberapa ajang. Mulai dari timnas U22 sendiri hingga timnas wanita akan berlaga dalam waktu dekat. Kita doakan semuanya mampu memberikan hasil maksimal dan membanggakan. Ezra Walian, pemuda 19 tahun, sedang menjadi topik hangat di kalangan pencinta sepak bola tanah air. Bukan hanya karena talentanya dalam mengolah bola, proses naturalisasinya yang terbilang cukup singkat, bahkan disebut sebagai yang tercepat. Proses naturalisasi memang sudah tidak asing di telinga para penggila bola nasional. Dirunut berdasarkan naturalisasi di dunia persepakbolaan negeri ini, sejatinya proses ini bertujuan untuk mengangkat pamor tim nasional Indonesia di kancah internasional. Namun faktanya hingga detik ini, dapat kita hitung jari siapa-siapa pemain naturalisasi yang benar-benar berguna bagi tim Garuda pada kemudian hari. Ya, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI ya, Pak Edi Rahmayadi. Beliau mengatakan pada saat jumpa pers bahwa naturalisasi itu bukan hal yang prioritas. Jika ditelusuri lebih lanjut, sebenarnya pihak klub lah yang paling banyak mendapat untung dari terselenggaranya proses ini.
Brand, klub, hingga mungkin pendapatan dari sektor merchandise akan meningkat karena memang pemain asing di negeri ini memiliki daya tarik tersendiri di mata supporter. Tapi satu yang pasti, klub akan mendapatkan kuota tambahan untuk pemain asing jika pemain asing yang telah mereka kontrak sebelumnya mendapatkan hak untuk naturalisasi. Dan pada akhirnya membuka kembali peluang bagi klub mengontrak pemain asing lainnya. Kami mendukung masalah naturalisasi sepanjang tidak prioritas. Tetapi tidak ada lagi cerita sekarang naturalisasi itu untuk akal-akalan. Membangun laskar Kalinyamat yang bertahun-tahun tertidur. Adam Alis, mimpi yang terwujud. Tetaplah bersama Galeri Sepak Bola Indonesia.